salam santun. Mungkin para pemirsa banyak yang gemar wayang ya. Dalam suatu cerita itu ada seorang tokoh Bagong. Tokoh Bagong itu ingin menyerbu sebuah kerajaan ya. Kalau nggak salah itu kerajaannya apa Pandawa ya, kalau nggak salah ya, karena saya juga bukan penghobi lihat wayang ya, karena kan durasinya wayang itu kalau lihat bisa semalam. Kita datang jam 10, nanti main selesai bisa jam 4 jam 5. Cuman kalau di YouTube itu kadang pengen nonton yang wayang lelucon tuh ya. Jadi Bagong itu ketika mau menyerang Pandawa ya, kalau salah dibenarkan ya, kalau salah tolong dikoreksi. Pandawa ya, pokoknya suatu kerajaan lah. Seingat saya Pandawa. Itu dia disusupi sama seorang ksatria ya. Jadi seorang ksatria itu membantu Bagong, dia menyusup ke wujud Bagong. Jadi ksatria ini menyusup atau melebur jadi satu ke wujud Bagong. Ada yang pernah bertanya, sebegitu saktinya tokoh wayang, dari mana cerita itu ya? Atau lagi sekarang ini seorang pendekar ya, tokoh cerita kalau nggak salah Angkling Darmo ya, yang ku ingat di serial TV itu ada seorang pendekar, entah Angkling Darmo entah siapa ya itu ya, itu bisa berwujud jadi 10. Kalau orang menyebut itu ajian 1000 wajah atau apa ya, 1000 ya, kalau nggak salah 1000 wajah ya, itu. Jadi dia bisa berwujud banyak. Nah, ketika perang itu yang misalkan 10 gini ya, pas perang itu yang sini yang diserang, ternyata dia ada di sini. Atau mungkin yang sini yang dilukai, ternyata ini cuma bayangan, dia ada di sebelah sini. Nah itu kesaktiannya ya tokoh atau sebuah cerita. Tetapi juga ada yang bertanya, kok bisa demikian, kenapa atau bagaimana ya. Tidak tahu itu ilmunya namanya apa, 1000 wajah apa 1000 bayangan ya, kalau nggak salah, bayangan sewu ya itu. Terus ada lagi contoh lagi ya, manusia ya, memang ada kehidupan, di kehidupan ada, dan di itu, dan istilahnya di orang sampai terheran-heran kenapa seorang tokoh ini ada di sini. Nah, dia ternyata juga ada di sana, di luar negeri atau di luar kota ya. Itu. Dan di sana itu dia bicara sama seseorang, di sini bicara sama seseorang. Nah, begitu seseorang yang di sana dan seseorang yang di sini ini ketemu, cerita, terus dia bilang, "Loh, kayak pas hari itu, hari H itu ada sama aku di sana loh, ngobrol." Yang sini juga gitu, "Wah, Raja, pas hari itu dia di rumah, nggak kemana-mana, ngobrol sama saya." Gitu. Heran kan? Seperti itu. Jadi bisa berwujud 2 atau mungkin lebih. Ya, itu adalah awal dari pembahasan saya. Kalau manusia bisa punya ilmu seperti itu, ya. Apalagi yang punya ilmu itu adalah seorang tokoh agama, manusia, semua pengikutnya atau semua umatnya, wah, terheran-heran ya, bisa menjadi sebuah menimbulkan sebuah sugesti atau yang
Akhirnya kepercayaan itu berlebihan. Orang itu sakti. Dulu ada orang bercerita itu pas satunya di sana, satunya di rumahnya, sowan. Ternyata beliaunya itu ada di rumah, tapi yang di sana juga ngobrol sama sosok seperti beliaunya. Nah, itu. Sekarang mana yang asli, yang di sana atau yang di sini? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan tapi ya kembali lagi, manusia atau umatnya nggak ada yang berani bertanya kok bisa seperti itu, ilmunya apa ya. Tapi mengapa ketika Allah mewujudkan diri menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, manusia ribut, diperdebatkan kok bisa ada Allah Putra, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, apa Allah itu tiga? Kalau dalam cerita pewayangan, cerita kependekaran ya, dan cerita yang tadi manusia aja bisa, kenapa Allah tidak bisa? Allah ada di mana-mana, berapa juta, berapa miliar. Kalau ada di mana-mana berarti seluruh dunia. Mungkin ada wujud, jadi Allah itu mewujudkan diri ya, membaur bersama kita, tapi kita nggak tahu kalau itu Allah. Bisa nggak? Nggak ada yang nggak bisa, karena Allah Maha Kuasa. Dia mau menjadi seorang tukang becak, mau menjadi seorang pemulung, pengamen, atau mungkin jadi seorang apa ya, kalau biasanya ada cerita pura-pura ada orang beli sambil apa minta atau beli di warung ya. Begitu orangnya melayani dengan kasih, melayani dengan kebaikan, orang itu tiba-tiba hilang. Setelah hilang, warungnya itu ramai. Baru orang tadi sadar, siapa ya tadi? Dia tadi meminta aku kasih lebih, beli uangnya kurang aku kasih lebih, tapi balasannya seperti ini ya, warungku jadi ramai. Tanya, heran? Ya mungkin Allah yang itu ada. Jadi orang tidak tahu tiba-tiba datang di depan warung ya, terus dia menjelma jadi seorang gelandangan atau pengemis, atau mungkin jadi seorang pembeli tapi uangnya kurang. Begitu dia mencobai kita, berapa besar kasih kita kepada sesama, dia lulus dan diberikan berkat yang lebih. Mungkin enggak? Semuanya serba mungkin kalau dengan Allah ya. Begitu juga Allah menjelma menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia menunjukkan sebagai manusia, berbaur bersama manusia, ngobrol bersama rohnya sendiri. Sebagai manusia, kita sebagaimana manusia biasa, ada yang punya ilmu, berbicara dengan batur. Kalau di Jawa itu kakang kawah adi ari-ari ya. Itu nanti wujudnya seperti kita ya. Jadi di Jawa ini dipercayai ada kakang kawah adi ari-ari. Jadi kawahnya yang ibu keluarkan itu, dan ari-ari yang biasanya ditanam atau dilarung itu bisa kita panggil berwujud seperti kita, lalu kita bisa bicara. Itulah. Jadi kalau Allah kita berwujud menjadi manusia, kenapa kita heran? Wong sekti, manusia sakti aja bisa di sana, bisa di sini, apalagi Allah kecil. Ya. Kalau kita mau nalar, enak belajar Allah itu. Kalau kita mau nalar, contohnya ini, manusia bisa, kenapa Allah nggak bisa, kan gitu. Nggak usah diperdebatkan.
namanya Allah, ya toh. Dan dipercayai sama orang-orang bahwa Allah itu laki, makanya disebut Bapak. Ya. Ayo, siapa yang nggak percaya kalau Allah itu laki, meskipun tidak melihat tapi dipercaya sebagai wujud sosok laki. Kenapa? Karena setiap kegiatan keagamaan pasti pemimpinnya laki, pastor, pendeta, romo, mungkin yang ada di masjid, ya, yang mimpin sholat itu di wihara, di pura-pura, hanya kan laki, dan hampir pasti laki. Makanya disebut Bapak, ya, dan dia mewujudkan diri menjadi putra. Loh, sekarang manusia aja bisa mecah jadi 2, jadi 1000 bayangan, ya, bayangan 1000 ya. Kenapa Allah yang menjelma menjadi manusia dipertanyakan? Seorang tokoh dalam cerita menjadi bayangan. Nggih Pak Yo. Itu menjadi bayangan, di antara 10 ini bisa bicara. Ya, kalau dari zaman dulu ada cerita itu seseorang ini disuruh jadi telik sandi apa ya. Itu yang berangkat bayangannya aja. Bayangannya berangkat. Ya, di sini dia tetap ngobrol sama yang nyuruh. Terus di sana dia lihat situasi. Begitu balik jadi satu wujud, dia cerita ke bosnya. Ada itu cerita seperti itu. Kan berarti sosok ini pecah apa ya? Ya memecahkan diri ya. Istilahnya apa nggak tahu, yang jelas dia bisa satu wujud ke arah sana, dan di sana mungkin dia juga komunikasi sama orang-orang. Jadi di sana dia mungkin berwujud sebagai gembel. Terus karena di wilayah sana mungkin banyak orang agama, dia berwujud sebagai seorang sufi atau seorang tokoh agama atau seorang ya yang kira-kira di sana bisa dipercaya. Begitu informasi dapat, ini menyatu lagi, memberikan informasi pada si bos. Itu. Jadi kalau Allah turun menjadi manusia, nggak usah heran. Allah kok didebatkan. Dia lo mau mewujudkan diri menjadi berapa ini? Seluruh dunia, ya toh? Karena Allah ada di mana-mana. Berarti di Jerman, Amerika, Papua, ya. Mungkin di belakang rumah sini, di tetangga-tetangga itu ada Allah. Ya, kita tidak bisa lihat. Atau mungkin juga dia bisa mewujud, tapi kita nggak bisa tahu kalau itu Allah. Seperti cerita saya tadi tentang seorang yang tiba-tiba datang ke warung minta atau mungkin beli dengan uang yang kurang. Begitu kita bantu dengan kasih, ya, yang tulus, dia pergi tiba-tiba, wah, warungnya sampai kalau orang bilang bakule ra ketok bokonge, ya, karena sibuk ayat. Baru begitu dia selesai, begitu sadar dia tahu, loh, apa yang tadi ya, karena aku memberi seseorang yang tadi. Mungkin enggak itu Allah mencoba kita, seberapa kita punya kasih kepada sesama, ya. Dan lagi apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus sudah dipastikan garis bahwa Allah itu kudus, ya. Allah itu Roh Kudus, atau Roh Kudus itu milik Allah. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah didebatkan lagi.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jelas-jelas semua mengakui bahwa Allah itu laki. Jadi kalau kita manggil Bapa, nggak apa-apa. Makanya ada namanya anak Allah. Ya, nanti kapan-kapan aku akan bahas. Karena kadang orang juga bingung, anak Allah. Ya, gitu. Jadi nggak usah didebatkan lagi. Jelas-jelas manusia punya kelebihan seperti itu. Kita tidak mencoba mengurai bertanya, ya baik itu dari cerita kita nggak tahu atau mungkin memang nyata ada seperti itu. Kita nggak pernah mengorek dan tidak pernah memasalahkan. Kenapa kalau Allah yang punya derajat dan punya kelebihan di atas manusia diperdebatkan dan bertanyakan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penjelmaan ya seperti tadi, dia bisa menjelma menjadi apa saja. Cuman manusia yang bingung karena membaca ya, dan karena sebuah apa ya mungkin bingung karena sendirinya, nggak sampai ke sana. Ya, kalau kita bisa dengan mudah menerima Allah dengan contoh-contoh seperti tadi, nggak akan bingung dan nggak akan heran bagaimanapun Allah disebut dan bagaimana Allah berwujud. Mungkin kalau ada yang yang kurang bisa diterima atau mungkin ada masukan, komen, silakan. Tapi yang jelas seperti itu, manusia bisa berubah atau berwujud menjadi 1000 wujud. Mungkin ya namanya bayangan 1000 ya, tapi nggak mungkin sampai 1000, palingnya 10 ya, untuk membingungkan lawan. Jadi begitu berperang dia jadi 10, wah kayak mengeroyok, padahal orangnya cuma 1. Tapi begitu bergerak, yang sini bergerak gini, sananya gini, satunya lagi gini ya, itu adalah sebuah ilmu yang manusia tidak bingung membahas dan berdebat, tapi begitu Allah mewujudkan dalam sesuatu yang di luar logika, manusia bingung. Terima kasih telah menonton video. Salam santun, salam sehat itu perlu. Jos.